Ghous adalah serbuan dengan mengendarai kuda dalam buku Dunia Arab. Pengarang Philip Kahiti, bekas guru besar dalam kesusastraan Bahasa Samyah. Pada Universitas Princeton, AS Penerbit Sumut Bandung tahun 1962, halaman 19 sampai dengan halaman 20. Bagi orang Arab faedah yang terutama dari kuda ialah kemungkinan yang diberikannya untuk bergerak dengan cepat dari satu ke lain tempat, dan bagi penyerangan yang dilakukan oleh kaum Badawi, gerak cepat sedemikian itu sangat diperlukan. Kuda dipakai juga untuk olahraga, dalam turnamen dan untuk berburu. Kalau timbul kekurangan air di suatu perkemahan orang Arab dan anak-anak menyerit minta air, janganlah diharap persediaan air yang masih ada akan diberikan kepada anak-anak itu, tetapi dengan tidak merasa segan air yang masih ada akan diberikan kepada kuda peliharaannya. Serbuan dengan mengendarai kuda, yang dalam bahasa Arab disebut Ghous, dari perkataan inilah berasal kata razia dalam bahasa Inggris, dan biasanya dianggap sebagai suatu pekerjaan. Menyamun, disebabkan tuntutan ekonomi dan sosial dari penghidupan di padang pasir, lambat laun telah bertumbuh ke arah tingkatan kebiasaan nasional, hal mana juga turut menjadi dasar susunan masyarakat Badawi. Di padang pasir, di mana perjuangan hidup tak mengenal perhentian, menunggang kuda dalam bentuk suatu penyerbuan merupakan salah satu pekerjaan kaum lelaki. Juga suku yang beragama Kristen turut dalam pekerjaan sedemikian itu. Seorang penyair dahulu kala menyatakan dasar yang berlaku untuk cara hidup sedemikian itu dalam kalimat-kalimatnya yang berbunyi, pekerjaan kami ialah untuk menyerang musuh, menyerang tetangga dan menyerang saudara kami sendiri, jika selain daripadanya tidak ada lagi orang yang akan diserang. Sesuai dengan aturan-aturan permainan itu Ghous adalah semacam olahraga nasional maka tidak akan terjadi penumpahan darah, kecuali dalam hal terpaksa. Ghous juga dimaksudkan sebagai usaha untuk mengurangi jumlah orang yang harus diberi makan dalam batas tertentu, sungguh pun sebenarnya hal ini tidak akan menambah persediaan makanan yang ada. Suatu suku yang agak lemah atau suatu perkampungan yang tidak tetap di daerah tapal batas, dapat memperoleh perlindungan dari suku yang lebih kuat dengan membayar upeti. Sungguh pun demikian, namun dasar ramah tamah terhadap tamu yang berakar dalam sanubari orang Badawi, mengurangi sifat tak baik yang diakibatkan oleh Ghous tadi. Sungguh pun ia sebagai musuh ada merupakan orang yang sangat ditakuti, tetapi di dalam pengertian persahabatan seorang Badawi adalah orang yang setia dan kesatria. Pujangga-pujangga yang hidup di dalam zaman sebelum Islam, orang-orang yang merupakan juruwarta di masa itu, tidak jemu-jemunya memuja sifat ramah tamah terhadap tamu ini di dalam syair-syair mereka, sifat mana dianggap mereka sebagai salah satu sifat yang terbaik dari suku itu, di samping sifat keberanian dan kejantanan. Perjuangan yang sengit untuk merebut air dan padang rumput, adalah sumber-sumber pokok perselisihan, sehingga penghuni padang pasir itu terpecah belah dalam suku-suku yang saling bermusuhan, tetapi keadaan sulit yang dihadapinya dalam alam yang sukar diatasi dan amat buruk itu, melahirkan kesadaran dalam hati mereka tentang perlunya suatu kewajiban suci, yaitu sifat ramah tamah terhadap tamu. Menolak seorang tamu di suatu daerah, di mana tidak didapati suatu penginapan dan hotel, atau menyerang seseorang setelah baru saja ia diterima sebagai tamu, bukan merupakan pelanggaran saja terhadap adat istiadat dan kehormatan nama, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Allah, pelindung yang sebenarnya.